نتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها المسلمون hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepadanya dimanapun dan kapanpun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas pahala orang-orang yang bertakwa dengan pahala yang berlipat ganda dan menetapkan tempat mereka di dalam surganya nanti insyaallah ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah dan mari kita memperhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita segenap manusia berada pada penciptaan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kita di antara seluruh makhluk-makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, Allah telah menciptakan manusia pada sebaik-baik penciptaan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu pada bentuk yang terbaik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami telah memuliakan anak cucu Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menjadikan anak cucu Adam itu mampu berjalan apakah mereka berada di atas daratan maupun di atas lautan, berlayar di atas lautan. وَفَضَّلْنَاهُمْ, dan kami utamakan mereka, mengutamakan anak cucu Adam, عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, atas kebanyakan dari makhluk yang telah kami ciptakan dengan pengutamaan yang sangat besar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan mengutamakan kita di antara seluruh makhluk Allah yang lainnya. Manusia lebih mulia daripada binatang dan hewan. Manusia lebih mulia daripada tumbuh-tumbuhan dan benda mati. Bahkan manusia lebih mulia, lebih baik penciptaannya daripada jin dan seluruh yang Allah ciptakan.
Naam, di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki penciptaan kita, akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahami perkara tersebut. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya telah memperingatkan kepada kita dan menceritakan kepada kita proses penciptaan kita, yang sebelumnya kita tidak ada menjadi ada, yang sebelumnya kita lemah menjadi kuat, yang sebelumnya kita kecil menjadi besar, yang sebelumnya kita adalah makhluk yang hina, untuk kemudian Allah ciptakan menjadi makhluk yang termulia yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, datang dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yajma'u khalquhu fi batni ummi." Sungguh Allah telah mengumpulkan penciptaan manusia itu di dalam rahim ibunya, 40 yauman nutfah, 40 hari sebagai sperma, setetes air yang hina. Naam. Kemudian 40 hari kemudian Allah menciptakan sperma ini menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari kemudian kata Nabi, Allah menciptakan darah itu menjadi alaqah, sekerat daging. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian sekerat daging ini, ya, sekerat daging ini akan berubah, terus berubah penciptaannya, sampai kemudian dia menjadi manusia yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada janin tersebut malaikat, fayanfukhu fihi ruh, meniupkan kepadanya ruh dan menetapkan 4 perkara kepadanya. Bikat birizqihi, menetapkan rezekinya, wa amalihi, dan amalannya, dan ajalnya, dan nasibnya, apakah dia bernasib baik atau dia bernasib buruk. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan proses penciptaan manusia yang hebat sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dalam janin ibu kita dengan sebaik-baik penciptaan dan sehebat-hebat penjagaan. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan perkara tersebut. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia itu min sulalatin min tin, dari sari-sari tanah, dari sari pati tanah kami menciptakan manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Thumma ja'alnahu nutfah, kemudian kami menjadikannya sebagai setetes air, setetes sperma, berada fi qararim makin, yang berada di tempat yang paling aman, yang paling hebat penjagaannya, yaitu di dalam rahim seorang ibu. Setelah itu kata Allah, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqah, kemudian kami akan menciptakan dari setetes air ini menjadi apa? Menjadi segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Naam. Kemudian dia akan menjadi tulang belulang. Fakasawnal 'idhama lahma.
setelah itu kami akan membungkus tulang belulang itu dengan lahm, dengan daging-daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menciptakan mereka pada bentuk penciptaan yang lainnya, yakni sebagai seorang manusia. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan itu. Apa hikmah dari semuanya itu jamaah sekalian? Kenapa Allah dan Rasulnya memaparkan kepada kita bagaimana proses penciptaan manusia itu di dalam rahim seorang ibu? Naam, tidak ada tujuan dari semuanya itu kecuali agar supaya manusia itu sadar akan asal penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwa kalian itu asalnya lemah. Kalian itu asalnya tidak ada. Kalian itu asalnya hina, dari setetes air yang hina. Naam. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki penciptaan kalian. Kemudian kalian terlahir dalam kehidupan dunia. Namun sayang seribu sayang, tatkala kebanyakan manusia lupa diri, di saat tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segalanya kepadanya, tatkala dia berada di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam surah Yasin. Naam, bagaimana manusia itu benar-benar lupa akan asal penciptaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nasiya khalqah." Dan manusia itu lupa akan asal penciptaannya. Lupa kalau dia berasal dari air yang hina. Lupa kalau dia dahulunya tidak ada. Lupa kalau dia adalah makhluk yang lemah. Lupa kalau dia adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa tatkala dia lahir dalam kehidupan dunia. Bahkan selembar kain pun dia tidak miliki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya seluruh apa yang dia butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Wa nasiya khalqah. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah manusia memperhatikan? Tidakkah manusia itu memperhatikan bahwa kami menciptakan dia dari setetes air yang hina? Naam. Fa idza huwa khasimum mubin. Tapi tatkala dia lahir dalam kehidupan dunia, berkembang menjadi makhluk yang dewasa, tiba-tiba dia menjadi penentang yang jelas, penentang terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan syariat Allah. Tatkala diperintah dia tinggalkan, tatkala dilarang justru dia kerjakan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya syariat, justru dia menentang syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza huwa khasimum mubin. Tiba-tiba dia menjadi makhluk yang penentang yang sangat jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sekalian. Ya, betapa manusia itu benar-benar melupakan akan asal penciptaan dia di dalam kehidupan dunia ini. Naam, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak memperingatkan kepada kita akan asal penciptaan itu. Selama kita mengingat akan asal penciptaan kita jamaah sekalian, kita tidak akan congkak dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa merasa hina di hadapan Allah. Kita senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia min 'alaqa, dari segumpal darah. Itulah asal penciptaan kita jemaah. Itu semua adalah asal kita.
Segumpal darah yang tidak memiliki nilai sama sekali di dalam rahim seorang ibu. Naam. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang telah mengajarkan manusia itu dengan al-qalam. Setelah kita lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa, Allah mengajarkan kepada kita ilmu. Baik ilmu keduniaan maupun ilmu agama. Allah ajarkan kepada kita ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan kepada manusia segala apa yang tidak dia ketahui. Kemudian kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana la yatagha. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Manusia itu benar-benar menentang Allah. Kapan itu? Ar-ra'ahu staghna. Di saat tatkala dia menganggap dirinya telah memiliki segalanya. Merasa tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dia telah memiliki apa yang dia inginkan. Merasa dia mampu segala-galanya di dalam kehidupan dunia ini. Di saat tatkala seperti itu jemaah sekalian, disitulah manusia mulai menentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan kalian itu lalai dari Tuhan kalian yang maha mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, kemudian meluruskan penciptaan kalian, memperbaiki penciptaan kalian, menyeimbangkan tubuh kalian. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Pada bentuk apa saja yang diinginkan oleh Allah, Allah ciptakan kalian dalam bentuk itu. Perhatikan jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Allah mengajarkan kepada kita ilmu. Allah memberikan kepada kita nikmat setiap apa yang kita butuhkan. Allah jadikan kita sebagai khalifah, penguasa dalam kehidupan dunia. Allah menciptakan segala apa yang dalam kehidupan dunia ini untuk maslahat dan kebaikan manusia. Allah tundukkan makhluk-makhluk besar, makhluk-makhluk luas, semuanya untuk maslahat dan kebaikan manusia. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, apakah kita akan menjadi penentang-penentang Allah Subhanahu wa taala? Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, mengapa kita justru menjadi penentang Allah? Mengapa kita justru menjadi orang-orang yang tidak mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah menciptakan kita anak cucu Adam di dalam kehidupan dunia ini dengan maksud dan tujuan yang termulia, yaitu mewujudkan peribadatan, penghambaan diri, penghinaan diri dan pengagungan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز وجل ولم يزل قائلا عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنك تعلم سرنا ما نسر وما نخفي وما نعلن إنك أنت السميع العليم إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا عن القوم الظالمين وانصرنا عن القوم المشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.